membahas mengenai sediaan semi-solid, yaitu sediaan krim. Kita mulai yuk! Apa sih sediaan krim itu? Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Sediaan topikal ini dapat memberikan efek melembabkan. Selain itu juga mudah tersebar merata, mudah berpenetrasi dalam kulit, mudah diusap, dan juga mudah dicuci oleh air. Berdasarkan formulasinya, krim dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama O/W atau M/A, di mana jika minyak terdispersi sebagai tetesan dalam fase air disebut dengan minyak dalam air. Yang kedua tipe W/O atau A/M. Jika air adalah fase terdispersi dan minyak adalah medium pendispersi sehingga disebut dengan air dalam minyak. Sediaan krim ini sering banget dipakai pada sediaan kosmetik. Kira-kira kenapa ya? Karena krim memiliki kelebihan, yaitu sifatnya yang mudah menyebar rata dan praktis, kemudian zat aktif yang diabsorpsi pada pemakaian topikal tidak cukup toksik, sehingga efek samping dapat diminimalisir. Kemudian lebih mudah dibersihkan atau dicuci dengan air untuk tipe M/A atau minyak dalam air, kemudian tidak lengket dan tidak berminyak untuk tipe M/A atau minyak dalam air. Namun, kekurangannya susah dalam pembuatannya. Dibutuhkan suhu yang optimal pada saat pembuatan, mudah pecah karena suhu tidak optimal, atau saat pencampuran fase minyak dan fase air pengadukannya tidak tepat. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, di mana sediaan krim terdiri dari dua fase, yaitu fase minyak dan fase air. Fase ini digunakan untuk mengelompokkan bahan-bahan sesuai dengan kelarutannya, di mana bahan yang kelarutannya sama akan dicampur terlebih dahulu sebelum proses pembuatan sediaan krim. Pertama, fase minyak. Pada fase ini terdiri dari bahan obat yang larut dalam minyak dan bersifat asam. Contohnya seperti asam stearat, adepslane, parafin liquid, parafin solid, minyak lemak, sera, setasium, vaselin, setil alkohol, steril alkohol, dan lain sebagainya. Yang kedua, fase air. Fase ini terdiri dari bahan obat yang larut dalam air dan bersifat basah. Contohnya seperti natrium tetraborat atau yang disebut dengan boraks, triethanolamin atau TEA, NaOH, KOH, natrium karbonat, gliserin, polietilenglikol atau PEG, propylenglikol, surfaktan seperti natrium lauryl sulfat, natrium setostearyl alkohol, twin, span, dan lain sebagainya. Seperti yang kita tahu bahwa minyak dan air cenderung berpisah. Nah, untuk menyatukan air dan minyak dalam sediaan krim, diperlukan suatu bahan yang disebut dengan emulgator. Emulgator bekerja dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan tegangan antar muka. Jadi emulgator menurunkan atau menghilangkan tegangan permukaan yang terjadi pada bidang batas sehingga kedua zat cair tersebut akan mudah tercampur. Jadi semakin kecil tegangan antar muka, maka semakin besar emulsi itu terjadi. Nah, singkatnya, emulgator ini bisa nipisin tembok tebal antara minyak dan juga air. Yang kedua, membentuk lapisan antar muka. Emulgator membentuk lapisan tipis halus pembatas mekanik untuk penggabungan. Artinya, emulgator bisa bikin tembok tipis sekali agar air dan minyak bisa berdampingan. Dan yang ketiga adalah membentuk lapisan listrik rangkap. Pembentukan lapisan listrik rangkap penghalang elektrik untuk mendekati partikel. Berdasarkan struktur kimianya, emulgator terdiri dari emulgator sintetik dan juga emulgator alam. Emulgator sintetik contohnya adalah surfaktan, sedangkan emulgator alam seperti tragakan, gelatin, dan lain sebagainya. Di video ini kita akan mempelajari mengenai surfaktan. Surfaktan terbagi menjadi 4 berdasarkan muatan zatnya, yaitu yang pertama surfaktan anionik. Nah, surfaktan jenis ini memiliki muatan negatif, memiliki rasa yang kurang menyenangkan, serta mengiritasi lambung.
sehingga hanya digunakan untuk penggunaan luar atau topikal. Contohnya seperti natrium lauryl sulfat, natrium setil sulfat, natrium sulfosukinat. Yang kedua, surfaktan kationik. Surfaktan jenis ini memiliki muatan positif, bersifat bakterisida dan digunakan untuk sediaan pH 4-6. Contohnya seperti lauryl pyridium chloride dan lauryl trimethyl ammonium chloride. Yang ketiga, surfaktan non-ionik. Surfaktan jenis ini tidak memiliki muatan, seimbang lipofilik dan hidrofilik dalam molekulnya, tidak dipengaruhi oleh perubahan pH dan penambahan elektrolit. Contohnya seperti setil alkohol, span, dan twin. Dan yang keempat, surfaktan amphoter. Bermuatan negatif dan positif seperti asam amino, betain, fosfobetain, dan juga lecitin. Penggunaan emulgator harus tepat dan penentuan komposisi atau jumlah surfaktan yang akan dirumuskan dengan nilai HLB. Ibaratnya nih, kalau kita mau bikin emulgator, kita harus tahu jumlahnya yang sesuai berapa agar krim yang kita buat hasilnya bagus dan nggak pecah. Dan HLB merupakan suatu parameter untuk mengkorelasikan secara kuantitatif struktur surfaktan dengan aktivitas permukaannya. Secara formal, harga HLB diberikan dalam kisaran skala 0 sampai dengan 20. Yang kita perlu pahami nih, ternyata untuk HLB surfaktan air dalam minyak adalah 3 sampai 6 dan HLB surfaktan minyak dalam air adalah 8 sampai 16. Semakin tinggi HLB menunjukkan surfaktan yang semakin bersifat hidrofilik, sehingga lebih mudah larut dalam air yang pada umumnya digunakan sebagai pelarut atau solubility agent yang baik, deterjen, dan penstabil emulsi O/W. Sementara bila HLB semakin rendah, menunjukkan kelarutan dalam air yang rendah, sehingga sering digunakan untuk penstabil emulsi tipe W/O yang baik. Dalam pembuatan krim, kita perlu zat tambahan atau eksipien yang perlu ditambahkan agar diperoleh krim yang oke. Apa saja? Yuk kita bahas. Yang pertama, pengawet. Pada pembuatan krim perlu ditambahkan pengawet karena krim mengandung fase air yang merupakan media baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Bahan pengawet yang dapat digunakan sebagai pengawet pada sediaan krim adalah senyawa amonium kuartener, natrium benzoat, asam sorbat, metil paraben, dan juga propil paraben. Yang kedua, antioksidan. Sediaan krim mengandung fase minyak, sehingga perlu ditambahkan antioksidan untuk mencegah ketengikan akibat reaksi oksidasi. Contohnya seperti tokoferol, alkil galat, BHA, dan juga BHT. Yang ketiga, peningkat viskositas. Viskositas suatu krim harus diperhatikan, karena apabila krim terlalu encer, akan menjadi seperti lotion. Bahan yang dapat digunakan sebagai peningkat viskositas adalah setil alkohol. Yang keempat, pendapar. Pertimbangan untuk didapar dilakukan pada sediaan dengan rentang stabilitas pH yang kecil, dengan maksud untuk menjaga stabilitas zat aktif dalam sediaan tersebut. Yang kelima, humektan. Humektan digunakan untuk meminimalkan hilangnya air dari sediaan, mencegah kekeringan atau hilangnya air, dan meningkatkan penerimaan terhadap produk dengan meningkatkan kualitas usapan dan konsistensi secara umum. Contoh humektan adalah gliserol, propylene glycol, dan sorbitol. Yang keenam, enhancer. Enhancer atau zat peningkat penetrasi yang membantu penetrasi zat aktif melewati lapisan-lapisan kulit seperti air, etanol, dan surfaktan. Pemilihan basis krim harus disesuaikan dengan sifat atau kestabilan dari zat aktif yang digunakan. Nah, krim tipe O/W atau minyak dalam air mudah dicuci dengan air. Jika digunakan pada kulit, maka akan terjadi penguapan dan peningkatan konsentrasi dari suatu obat yang larut dalam air, sehingga mendorong penyerapannya ke dalam jaringan kulit. Contohnya adalah cetomecrofol 1000 plus cetosteril alkohol dan vanishing cream. Krim tipe W/O atau air dalam minyak, penyebarannya lebih baik. Walaupun sedikit berminyak, tetapi penguapan airnya dapat mengurangi rasa panas di kulit. Contohnya seperti lanolin dan juga cold cream. Sekian materi obat video.